Pagi itu, gedung Geraha Mahardika berdiri megah di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Bangunan bertingkat tinggi, dengan dinding kaca berkilau itu, menjadi simbol kejayaan. Mahardika Group, perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Di balik kemegahan itu, ada seorang pria yang memegang kendali penuh atas segalanya. Namanya Indra Mahendra. Usianya baru 35 tahun. Namun namanya sudah dikenal sebagai salah satu CEO termuda dan tersukses di Indonesia. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam, dan pembawaannya selalu tegas. Namun, di balik kesempurnaan itu, Indra memiliki satu sifat yang membuat banyak orang takut. Dingin dan arogan. Bagi Indra, dunia hanya terbagi menjadi dua jenis manusia. Mereka yang berguna dan mereka yang tidak. Sementara itu, di lantai dasar gedung yang sama, seorang perempuan muda berjalan, menyusuri koridor sambil mendorong troli kebersihan. Namanya Naya. Usianya 25 tahun. Tubuhnya mungil, wajahnya sederhana, dan pakaiannya selalu rapi meski sudah mulai pudar warnanya. Setiap pagi, sebelum para karyawan datang, Naya sudah lebih dulu berada di gedung itu, menyapu, mengepel, membersihkan kaca, dan memastikan setiap sudut terlihat bersih. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya, dan Naya sudah terbiasa dengan itu. Ia bekerja sebagai office boy atau lebih tepatnya office girl demi menghidupi dirinya sendiri. Ayahnya telah lama meninggal, sementara ibunya sakit-sakitan di kampung. Gajinya pas-pasan, namun selalu ia sisihkan sebagian untuk biaya pengobatan sang ibu. Bagi Naya, hidup bukan soal kemewahan. Yang penting, ia bisa bertahan. Pagi itu, seperti biasa, Naya membersihkan area lift utama. Tangannya bergerak cekatan, mengelap dinding stainless yang berkilau. Ia tak menyadari bahwa dari balik pintu lift yang baru saja terbuka, sosok yang paling ditakuti di gedung itu berdiri dengan ekspresi tak bersahabat. Indra Mahendra. Tatapan Indra langsung tertuju pada lantai yang masih sedikit basah. Kamu ini tidak punya otak ya? Suara dingin itu membuat Naya terkejut. Lap yang ia pegang hampir terjatuh. Saya minta maaf pak, ucap Naya lirih sambil menunduk. Indra melangkah keluar dari lift. Sepatunya sengaja menginjak area yang baru saja dipel. Kalau orang penting sepertiku terpleset gara-gara kecerobohanmu, kamu sanggup tanggung jawab? Naya menggigit bibir. Tidak pak, saya akan segera mengeringkannya. Indra mendengus sinis. Dasar tidak becus. Pekerjaan seremeh ini saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Kata-kata itu menampar harga diri Naya. Dadanya terasa sesak, namun ia menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Ia sudah terbiasa. Hinaan seperti itu bukan hal baru baginya. Beberapa karyawan yang baru datang hanya melirik sekilas. Tak ada yang berani menegur Indra. Tak ada yang membela Naya. Di gedung ini, suara Indra adalah hukum. Naya berjongkok, mengeringkan lantai dengan lebih cepat. Maaf pak, ulangnya pelan. Indra menatapnya dari atas ke bawah, penuh penilaian. Kamu harusnya bersyukur masih dipekerjakan di sini. Banyak orang di luar sana yang lebih layak daripada kamu. Setelah mengatakan itu, Indra melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Naya mematung sejenak. Tangannya gemetar. Air mata akhirnya jatuh, menetes ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Namun ia segera menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tidak boleh menangis. Menangis tidak akan mengubah apapun. Ia harus kuat, karena di luar sana ada seorang ibu yang menunggu kiriman uang darinya. Karena hidup tidak memberinya banyak pilihan. Dari balik jendela kaca besar di lantai atas, Indra berdiri di ruang kerjanya yang luas. Pemandangan kota terbentang megah di hadapannya. Namun tak ada kekaguman di matanya. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia duda. Istrinya meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan. Sejak saat itu, Indra semakin dingin, semakin tertutup, dan semakin kejam terhadap dunia. Baginya,
Kelembutan hanya akan melahirkan kelemahan. Dan kelemahan adalah sesuatu yang ia benci. Ia tidak tahu bahwa perempuan kecil yang baru saja ia hina pagi ini, suatu hari akan menjadi alasan mengapa jantungnya kembali belajar untuk berdetak dengan perasaan. Hari-hari Naya di Geraha Mahardika berjalan seperti roda yang berputar tanpa henti. Pagi membersihkan lantai, siang mengangkut sampah, sore kembali mengepel, lalu pulang dengan tubuh lelah dan kaki pegal. Namun, yang paling melelahkan bukanlah pekerjaannya, melainkan kata-kata. Kata-kata tajam yang hampir setiap hari ia terima, terutama dari Indra Mahendra. Seolah keberadaan Naya di gedung itu hanyalah kesalahan besar. Pagi itu, Naya mendapat tugas membersihkan ruang rapat utama di lantai 20. Ruangan besar dengan meja panjang berlapis, kayu mahoni, dan kersi-kersi empuk berwarna hitam. Ia bekerja dengan hati-hati, memastikan tidak ada debu yang tersisa. Saat sedang mengelap meja, pintu ruang rapat terbuka. Indra masuk bersama beberapa direktur. Naya refleks menunduk. "Permisi, Pak. Saya sedang membersihkan ruangan," ucapnya pelan. Indra melirik jam tangannya. "Kamu tidak bisa melihat jam? Rapat saya 5 menit lagi." Saya akan segera selesai, Pak," jawab Naya gugup. Indra mendekat. Matanya menyipit. "Kamu selalu punya alasan. Dasar lamban." Salah satu direktur, Pak Bima, mencoba menengahi. "Indah, mungkin kita bisa menunggu sebentar. Ruangan memang harus bersih." Namun Indra langsung menatap tajam ke arah Pak Bima. "Perusahaan ini milik saya, dan saya tidak suka menunggu karena kelalaian Ob." Naya menunduk lebih dalam. "Maaf, Pak. Saya keluar sekarang," katanya sambil membawa perlengkapan kebersihan. Saat ia berbalik, tanpa sengaja ujung sepatunya tersangkut kabel proyektor. Ember kecil yang ia bawa terjatuh. Air tumpah ke lantai. Suara itu menggema di ruangan hening. Wajah Naya langsung pucat. "Saya minta maaf, Pak. Saya akan membersihkannya." Indra menatap genangan air itu, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. "Lihat, selalu membuat masalah." Ia menoleh ke arah para direktur. "Inilah standar rendah yang ada di perusahaan ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada petir. Naya berjongkok. Tangannya gemetar saat mengelap air. Beberapa direktur saling berpandangan, namun tetap diam. Tak ada yang berani melawan Indra. Setelah Naya keluar, Indra duduk di kursi pimpinan. "Pastikan Op seperti itu tidak ditempatkan di lantai saya lagi," katanya dingin kepada sekretarisnya. Perintah itu sampai ke telinga Naya siang harinya. Ia dipindahkan ke area parkir basement, tempat yang pengap, bau, dan penuh debu. Bagi sebagian orang, mungkin itu hal kecil. Bagi Naya, itu terasa seperti hukuman. Di basement, Naya menyapu lantai yang dipenuhi jejak ban dan sampah. Keringat mengalir di pelipisnya. Saat sedang beristirahat sejenak, ia duduk di sudut tangga darurat. Ia mengeluarkan ponsel lamanya. Ada pesan dari kampung. "Ibu, Naya, obat ibu sudah hampir habis. Jangan lupa bulan ini ya, Nak." Naya menatap layar itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu," bisiknya. Meski ibunya tak ada di sana, ia menyeka air mata. Ia tidak boleh menyerah. Walaupun dunia terasa tidak adil. Walaupun harga dirinya dan Joaquin Jack setiap hari. Karena ia tahu, jika ia jatuh, tidak ada siapapun yang akan menolongnya. Sementara itu, di lantai atas, Indra kembali duduk di balik meja besarnya. Semua orang takut padanya. Semua orang menuruti perintahnya. Namun entah mengapa, ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak peduli. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Di sudut basement yang sunyi, Naya kembali berdiri, mengangkat sapunya, melanjutkan hidupnya, tanpa tahu bahwa setiap hinaan yang ia terima hari ini kelak akan berubah menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Indra Mahendra. Malam turun perlahan di langit Jakarta. Lampu-lampu jalan menyala. Kendaraan lalu lalang tanpa henti.
Sementara Naya berjalan menyusuri trotoar dengan langkah lelah. Tas kain lusuh tersampir di bahunya. Sepatunya sudah mulai menipis di bagian sol. Namun ia tetap melangkah. Ia baru saja pulang dari basement. Tubuhnya pegal, punggungnya nyeri. Tetapi yang paling terasa sakit adalah hatinya. Sesampainya di kamar kos kecil berukuran 3 kali 3 meter, Naya langsung duduk di atas kasur tipis. Kipas angin tua berdecit pelan, mengusir panas yang masih menggantung di udara. Ia meletakkan tasnya, lalu merebahkan tubuh. Matanya menatap langit-langit kamar yang mulai menguning. Sunyi, kesunyian yang sudah menjadi teman setianya. Perlahan, ingatannya melayang ke masa lalu. Naya kecil tumbuh di sebuah desa sederhana. Ayahnya seorang buruh serabutan. Ibunya menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Meski hidup pas-pasan, rumah mereka selalu dipenuhi tawa. Sampai suatu hari, ayahnya jatuh sakit. Penyakit paru-paru, biaya berobat mahal, tabungan mereka habis. Ayah Naya meninggal ketika Naya baru berusia 17 tahun. Sejak hari itu, dunia Naya berubah. Ia berhenti sekolah, bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Menjadi pelayan warung, penjaga toko, hingga akhirnya merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai op. Bukan karena ia tidak punya mimpi, tapi karena mimpinya harus dikalahkan oleh kenyataan. Naya bangkit dari rebahan. Ia membuka dompet kecilnya. Di dalamnya ada foto lama. Foto dirinya bersama ayah dan ibu. Naya tersenyum kecil sambil mengelus foto itu. Ayah, ibu, Naya capek, bisiknya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia cepat menghapusnya. Ia tidak mau larut. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian. Di luar kamar, terdengar suara tawa anak-anak kos lain. Mereka bercanda, menonton televisi, menikmati hidup sederhana mereka. Naya hanya diam, bukan karena iri, tapi karena ia merasa hidupnya tidak memberi ruang untuk bersantai. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. Ibu, Naya, kamu jangan terlalu capek. Ibu di sini baik-baik saja. Ibu, kalau belum ada uang, tidak apa-apa. Jaga kesehatan kamu, nak. Naya menggigit bibir. Ibunya selalu seperti itu. Selalu memikirkan Naya, meski dirinya sendiri sedang sakit. Ibu, bohong, gumam Naya. Ia tahu, ibunya pasti menahan sakitnya agar tidak membebani anak semata wayangnya. Naya membalas pesan itu. Naya, iya bu. Naya baik-baik saja. Naya kirim uang besok ya. Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada satu prinsip yang ia pegang erat. Ia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pernah merendahkannya. Ia tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Ia ingin tetap menjadi manusia yang baik, walaupun dunia tidak baik padanya. Di sisi lain kota, Indra berdiri di balkon apartemen mewahnya. Segelas minuman ada di tangannya. Angin malam menerpa wajahnya. Matanya kosong. Ia teringat mendiang istrinya. Wajah lembut yang dulu selalu menyambutnya pulang. Ia mengeraskan hatinya sejak kepergian perempuan itu. Mengubur perasaan. Menjadi dingin. Menjadi kejam. Karena ia takut merasakan sakit lagi. Namun, entah mengapa, bayangan seorang op perempuan dengan wajah tertunduk tiba-tiba muncul di benaknya. Undra mengernyit. Tidak penting, gumamnya. Ia meneguk minumannya. Tidak tahu bahwa luka yang disembunyikan Naya dan luka yang ia kubur sendiri suatu hari akan saling bersinggungan dan mengubah segalanya. Hari itu, suasana Geraha Mahardika terasa berbeda. Biasanya, langkah-langkah para karyawan terdengar cepat dan teratur. Wajah-wajah tegang, namun fokus. Namun pagi itu, bisik-bisik terdengar di berbagai sudut. Katanya, Pak Indra belum datang. Biasanya, jam 7 sudah di kantor. Ada apa ya? Di lantai atas, ruang kerja CO masih gelap. Indra Mahendra, pria yang selalu datang paling pagi, hari ini
belum muncul. Sementara itu, di basement, Naya tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Menyapu, mengangkut sampah, membersihkan toilet karyawan. Ia tidak tahu apa-apa tentang kondisi sang CEO. Baginya, Indra hanyalah atasan yang kejam. Tidak lebih. Di sebuah apartemen mewah, Indra terbaring di atas ranjang besar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sejak semalam, dadanya terasa nyeri, kepalanya pusing, napasnya sesak. Namun Indra mengabaikannya. Ia memaksakan diri bangkit, mengira hanya kelelahan. Ia berjalan menuju kamar mandi. Namun baru beberapa langkah, pandangannya menggelap. Tubuhnya ambruk ke lantai. Bruk, bruk, suara keras menggema di ruangan sepi. Indra tersadar di dalam ambulans. Suara sirene meraung di telinganya. Cahaya lampu berkelebat. Tekanan darahnya turun. Napasnya lemah. Siapkan oksigen. Indra mencoba membuka mata, namun kelopak matanya terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut mati. Di rumah sakit, dokter dan perawat bergerak cepat. Indra dilarikan ke ruang ICU. Beberapa jam kemudian, Pak Bima dan sekretaris Indra datang dengan wajah cemas. "Bagaimana kondisi Pak Indra, Dok?" tanya Pak Bima. Dokter menghela napas. Kondisinya kritis. Ada gangguan serius pada organ dalam dan kehilangan. Banyak darah akibat perdarahan internal. "Apakah bisa dioperasi?" tanya sekretaris. "Bisa. Tapi sebelum itu, ia membutuhkan transfusi darah segera. Golongan darahnya langka. Kami sedang mencari pendonor yang cocok." Pak Bima terduduk lemas. "Keluarganya bagaimana, Dok?" Dokter menggeleng. "Kami sudah cek, tidak ada yang cocok." Suasana menjadi sunyi. Harapan seolah menipis. Kabar sakitnya Indra menyebar cepat di kantor. Para karyawan terkejut. Tak ada yang menyangka pria sekuat Indra bisa jatuh seperti itu. Di ruang istirahat OP, Naya mendengar dua petugas kebersihan berbincang. "Pak Indra masuk ICU. Katanya butuh donor darah." "Iya. Golongan darahnya jarang. Susah cari yang cocok." Naya terdiam. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ia teringat wajah Indra yang pucat saat terakhir melihatnya. Meski pria itu sering menghina dan merendahkannya, ia tetap seorang manusia. Dan manusia itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Malamnya, Naya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana jika darahnya cocok? Ia teringat kartu golongan darah yang pernah ia simpan di dompet. Golongan darah langka. Selama ini, ia menganggapnya tidak penting. Namun kini, informasi itu terasa berbeda. Naya memejamkan mata. Hatinya berperang dengan pikirannya. Indra telah menyakitinya berkali-kali, menghinanya, merendahkannya. Namun, jika ia bisa menyelamatkan nyawa seseorang, apakah ia akan berpaling? Air mata menetes di pipinya. "Aku tidak ingin menjadi seperti dia," bisiknya. Keputusan itu mulai tumbuh di hatinya. Keputusan yang akan mengubah hidupnya tanpa diketahui siapapun. Langit Jakarta masih gelap ketika Naya melangkah keluar dari kosnya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 4 pagi. Ia mengenakan jaket tipis dan membawa tas kecil berisi dompet serta kartu identitas. Wajahnya tampak pucat, bukan karena sakit, melainkan karena kurang tidur dan gelisah. Semalaman ia hampir tidak memejamkan mata. Keputusan yang ia ambil bukan keputusan kecil, namun hatinya sudah bulat. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak kepada teman kerjanya, tidak kepada atasannya. Ia hanya ingin melakukan satu hal, menyelamatkan nyawa seseorang. Meski orang itu adalah orang yang paling sering melukai perasaannya. Di rumah sakit, suasana terasa tegang. Perawat lalu lalang. Keluarga pasien duduk dengan wajah cemas.
Naya melangkah pelan menuju meja informasi. "Permisi, Mbak, saya dengar ada pasien bernama Indra Mahendra yang membutuhkan donor darah," ucapnya lirih. Perawat menatapnya sejenak. "Kamu keluarga pasien?" Naya menggeleng. "Bukan. Saya karyawan di perusahaannya. Saya ingin tes kecocokan darah." Perawat terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Silakan isi formulir ini." Tangan Naya sedikit gemetar saat menulis namanya. Ia menyerahkan formulir itu kembali. Beberapa menit kemudian, ia dibawa ke ruang laboratorium. Jarum menusuk lengannya. Naya memejamkan mata. Ia takut, bukan pada jarum, melainkan pada kemungkinan. Bagaimana jika darahnya cocok? Bagaimana jika ia benar-benar menjadi satu-satunya harapan Indra? Tak lama kemudian, perawat kembali dengan hasil tes. "Kamu golongan darah yang cocok," kata perawat itu pelan. Naya terdiam. Dadanya berdegup kencang, seolah dunia berhenti berputar sesaat. "Apakah kamu bersedia mendonorkan darah sekarang?" lanjut perawat. Naya menarik napas dalam. "Iya, Mbak, saya bersedia." Tidak ada air mata, tidak ada keraguan, hanya tekad. Di ruang donor, Naya berbaring di ranjang sempit. Selang kecil terhubung dari lengannya ke kantong darah. Darahnya mengalir perlahan. Wajahnya semakin pucat, namun ia tetap diam. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, tolong selamatkan dia. Walaupun dia tidak pernah baik padaku, tolong beri dia kesempatan hidup." Air mata menetes di sudut matanya, bukan karena sakit, melainkan karena perasaannya sendiri. Perasaan yang bahkan ia tidak mengerti. Beberapa jam kemudian, dokter menemui Pak Bima dan sekretaris Indra. "Kami sudah mendapatkan donor yang cocok. Transfusi berhasil dilakukan." Kondisi Pak Indra mulai stabil. Pak Bima menghela napas lega. "Siapa pendonornya, Dok? Kami ingin mengucapkan terima kasih." Dokter tersenyum tipis. Dia tidak ingin identitasnya diberitahukan. Sementara itu, Naya duduk di bangku koridor. Wajahnya pucat, kepalanya sedikit pusing. Seorang perawat menghampirinya dan memberikan segelas teh manis. "Minum ini dulu." "Kamu hebat," kata perawat itu lembut. Naya tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak." Ia bangkit perlahan. Tubuhnya masih lemas, namun hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari Indra. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya ingin satu hal. Indra hidup. Naya melangkah pergi dari rumah sakit tanpa menoleh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Seolah pengorbanannya tidak pernah terjadi. Namun takdir memiliki caranya sendiri. Rahasia itu tidak akan selamanya tersembunyi. Cahaya matahari pagi menembus jendela ruang ICU. Indra Mahendra perlahan membuka mata. Kepalanya masih terasa berat. Tubuhnya lemah. Namun satu hal ia sadari dengan jelas. Ia masih hidup. Suara mesin monitor terdengar pelan di sampingnya. Arga mengedarkan pandangan. Putih, sunyi, bau khas rumah sakit memenuhi indera penciumannya. Seorang perawat masuk dan tersenyum saat melihatnya sadar. "Pak Indra, Anda sudah sadar." "Syukurlah." Indra mencoba berbicara, namun tenggorokannya kering. "Air," ucapnya. Serah. Perawat segera membantu. Tak lama kemudian, dokter dan Pak Bima datang. "Bagaimana perasaan Anda, Indra?" tanya Pak Bima dengan nada lega, seperti ditabrak truk. Jawab Indra lirih. Dokter tersenyum tipis. "Yang penting, Anda selamat. Anda mengalami perdarahan internal cukup parah. Kalau terlambat sedikit saja, akibatnya bisa fatal." Indra terdiam. Kata fatal menggema di kepalanya. Ia hampir mati. "Siapa pendonor darahnya?" tanya Indra kemudian. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan. Dokter menghela napas. Pendonor tersebut awalnya meminta identitasnya dirahasiakan. Indra mengernyit. "Kenapa? Kenapa? Kenapa?" "Kami juga tidak tahu pasti. Tapi dia datang sendiri, menawarkan diri." Indra menatap langit-langit. Seseorang, orang asing,
mengorbankan darahnya demi dirinya. Dirinya yang terkenal dingin, dirinya yang tidak pernah peduli pada orang lain. Perasaan aneh merayap di dadanya. Siang harinya, Indra dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ia masih lemah, namun sudah bisa berbicara lebih jelas. Rasa penasaran tentang pendonor itu terus menghantuinya. Pak Bima, panggilnya. Iya, Indra, cari tahu siapa pendonor darah saya. Pak Bima mengangguk. Saya akan coba. Beberapa jam kemudian, Pak Bima kembali dengan wajah ragu. Indra, saya sudah bicara dengan kepala perawat. Dan Pak Bima menelan ludah. Pendonor itu adalah karyawan kita. Indra terkejut. Karyawan? Iya, seorang op perempuan. Dada Indra terasa seperti diremas. Siapa? Puhtah. Siapa? Tanyanya cepat. Pak Bima menatapnya lurus. Namanya Naya. Nama itu seperti petir yang menyambar. Naya, op yang sering ia marahi. Op yang ia hina. Op yang ia rendahkan. Indra terdiam lama. Kepalanya berdenyut. Tidak mungkin, gumamnya. Dia sendiri yang datang ke rumah sakit, tes darah, dan langsung mendonor setelah dinyatakan cocok. Lanjut Pak Bima. Indra memejamkan mata. Bayangan Naya muncul di benaknya. Wajah tertunduk. Suara lirik. Kata maaf yang selalu terucap dari bibir perempuan itu. Perempuan yang tidak pernah membantah. Perempuan yang selalu ia anggap tidak berarti. Tapi, kenapa dia melakukan itu? Suara Indra melemah. Pak Bima menggeleng. Dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan menolak disebutkan namanya. Hening. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Indra merasa malu pada dirinya sendiri. Rasa bersalah menekan dadanya lebih kuat daripada rasa sakit fisik. Ia hampir mati, dan orang yang menyelamatkannya adalah orang yang paling sering ia lukai. Air mata menggenang di sudut mata Indra. Ia cepat memalingkan wajah. Namun, Pak Bima melihatnya. Indra, saya orang yang sangat buruk. Potong Indra pelan. Suara itu penuh penyesalan. Selama ini, saya menganggap semua orang bisa diperlakukan sesuka hati. Tapi dia justru menyelamatkan saya. Pak Bima menepuk bahu Indra. Mungkin ini kesempatan kedua untuk Anda. Indra menatap jendela. Di luar sana, langit tampak cerah. Namun di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Ia tahu, setelah keluar dari rumah sakit nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena ada satu nama yang kini terukir dalam hatinya. Naya. 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Indra kembali ke Graha Mahardika. Namun bukan Indra yang sama. Tubuhnya masih sedikit lebih kurus. Wajahnya tampak lebih pucat. Tapi yang paling berbeda adalah sorot matanya. Tidak lagi setajam dulu. Tidak lagi penuh arogansi. Para karyawan menyadari perubahan itu. Indra tidak lagi membentak sekretarisnya. Tidak lagi melempar dokumen ke meja dengan kasar. Tidak lagi memarahi orang tanpa alasan. Banyak yang heran. Namun satu orang yang paling bingung adalah Naya. Pagi itu, Naya sedang mengepel koridor lantai 10. Ia tidak tahu bahwa Indra sudah kembali bekerja. Saat lift terbuka, jantungnya hampir berhenti. Indra berdiri di sana. Refleks, Naya menunduk. Maaf Pak, ucapnya otomatis. Indra menatap perempuan kecil di depannya. Wajah yang sama. Wajah yang pernah ia rendahkan. Wajah yang telah menyelamatkan hidupnya. Hatinya terasa sesak. Naya, panggil Arga pelan. Naya terkejut. Ia tidak pernah dipanggil namanya oleh Indra. Iya, Pak. Indra melangkah mendekat. Naya refleks mundur 1 langkah. Takut akan dimarahi lagi. Namun, Indra berhenti. Ia menatap Naya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saya ingin bicara. Naya menggenggam kain pelnya. Kalau saya salah lagi, saya minta maaf Pak. Kata-kata itu menusuk Indra. Dalam. Tidak. Kata Arga cepat. Kamu tidak salah. Naya mendongak. Matanya membesar. Indra menarik napas panjang. Saya tahu. Kamu pendonor darah saya. Naya membeku. Wajahnya langsung pucat. Siapa yang bilang Pak? Tidak penting. Indra menelan ludah. Yang penting,
Itu benar. Naya menunduk. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Saya tidak ingin Bapak merasa berutang, ucap Naya pelan. Saya melakukannya karena Bapak manusia, dan manusia layak ditolong. Indra memejamkan mata. Kata-kata sederhana itu terasa lebih tajam daripada hinaan apapun. Saya minta maaf, ucap Indra. 2 kata, namun terasa sangat berat keluar dari bibirnya. Saya minta maaf atas semua yang pernah saya katakan, atas semua perlakuan saya. Saya tidak pantas dimaafkan, tapi saya tetap ingin mengatakannya. Naya terdiam. Air mata menggenang di matanya, bukan karena sedih, melainkan karena ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Saya tidak membenci Bapak, kata Naya jujur. Indra membuka mata. Kenapa? Tanyanya lirih. Karena kalau saya membenci, berarti saya sama seperti orang-orang yang menyakiti saya. Jawaban itu membuat dada Indra terasa semakin sesak. Sejak hari itu, Indra mulai berubah secara nyata. Ia memindahkan Naya dari basement ke area kantor yang lebih ringan. Ia memastikan tidak ada karyawan yang merendahkan Om. Ia bahkan beberapa kali membantu Naya membawa perlengkapan kebersihan, hal yang membuat seluruh kantor tercengang. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam hati Indra. Ia mulai memperhatikan Naya, cara Naya bekerja tanpa mengeluh, cara Naya tersenyum kecil meski lelah, cara Naya selalu mendahulukan orang lain. Tanpa ia sadari, kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar, sesuatu yang membuatnya ingin melindungi. Indra tahu satu hal, ia jatuh hati pada perempuan yang dulu ia anggap tidak berarti. Hari-hari setelah perubahan Indra terasa aneh bagi Naya, bukan karena lebih berat, justru sebaliknya. Indra tidak lagi memarahinya, tidak lagi menatapnya dengan jijik. Bahkan, seringkali Indra menyapanya lebih dulu. Pagi, Naya. Satu kalimat sederhana, namun selalu membuat Naya terdiam beberapa detik. Ia masih belum terbiasa, masih takut. Takut semua ini hanya sementara. Takut suatu hari Indra kembali menjadi sosok yang lama. Sementara itu, bagi Indra, setiap melihat Naya, dadanya selalu terasa hangat dan sesak di saat bersamaan. Hangat karena ia senang, sesak karena rasa bersalah. Ia sering memandangi Naya dari kejauhan, bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan penuh kekaguman. Kenapa kamu selalu tersenyum? Meski hidupmu pasti tidak mudah, tanya Indra suatu sore saat ia melihat Naya duduk sendirian di taman kecil belakang gedung. Naya terkejut. Ia berdiri. Maaf Pak, saya istirahat sebentar. Tidak apa-apa, duduk saja, kata Indra. Naya ragu, namun akhirnya duduk kembali. Ia menunduk. Kalau saya tidak tersenyum, hidup terasa lebih berat, jawabnya jujur. Indra menatapnya. Apakah saya termasuk orang yang membuat hidupmu berat? Naya terdiam. Pertanyaan itu sulit, namun ia memilih jujur. Iya Pak, dulu. Satu kata. Namun, cukup. Indra mengangguk. Saya pantas menerimanya. Hening sejenak. Naya, saya ingin jujur, ucap Arga pelan. Naya menegang. Saya menyukai kamu. Jantung Naya berdegup kencang. Ia mengira salah dengar. Pak Indra, saya tahu ini terdengar gila. Saya tahu saya bukan orang baik. Saya tahu saya sudah menyakiti kamu. Tapi perasaan ini nyata. Naya berdiri. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak pantas untuk Bapak. Kata-kata itu keluar begitu saja. Indra ikut berdiri. Justru saya yang tidak pantas untuk kamu. Naya menggeleng. Bapak CO, Bapak punya dunia sendiri. Saya hanya Op. Indra melangkah mendekat. Di mata saya, kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah saya temui. Air mata Naya jatuh. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu ditujukan padanya. Namun ketakutan masih menguasai hatinya. Saya takut, ucap Naya lirih. Takut kalau suatu hari Bapak berubah lagi. Takut
Kalau saya hanya dianggap rasa kasihan. Indra mengangguk. Ketakutanmu wajar dan saya tidak akan memaksa. Ia menatap Naya dengan serius. Beri saya kesempatan membuktikan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Indra. Naya terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya lah yang berbicara. Namun, hatinya juga terluka. Aku butuh waktu, ucapnya akhirnya. Indra tersenyum kecil. Itu sudah lebih dari cukup. Sejak hari itu, hubungan mereka berada di batas yang rapuh. Bukan atasan dan bawahan, namun belum juga menjadi sepasang kekasih. Di antara tatapan diam, sapaan singkat, dan doa-doa yang tak terucap, cinta perlahan tumbuh. Bukan dari kemewahan, bukan dari kata-kata manis, melainkan dari penyesalan dan ketulusan. Waktu berjalan pelan, namun pasti, bulan demi bulan berlalu. Indra menepati janjinya. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, tidak menekan Naya untuk segera menerima perasaannya. Ia menunjukkan perubahannya lewat tindakan. Ia datang lebih pagi, menyapa satpam, op, dan karyawan tanpa membedakan. Ia membela siapapun yang diperlakukan tidak adil. Dan yang paling penting, ia selalu menjaga Naya, bukan dengan sikap posesif, melainkan dengan rasa hormat. Naya melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Indra menegur seorang manajer yang merendahkan op. Ia melihat bagaimana Indra meminta maaf ketika melakukan kesalahan kecil. Ia melihat bagaimana Indra benar-benar berubah, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin menjadi lebih baik. Hatinya yang semula penuh keraguan, perlahan melunak. Suatu sore, Indra mengajak Naya ke taman kecil belakang gedung, tempat pertama kali ia mengungkapkan perasaannya. Naya, panggil Indra. Naya menatapnya. Iya, Pak, maksud saya. Indra tersenyum. Saya sudah lama ingin menanyakan satu hal. Naya menunggu. Apakah kamu bersedia memberi saya kesempatan menjadi bagian dari hidupmu? Naya menarik napas dalam. Ia teringat semua luka, semua hinaan, semua air mata. Namun, ia juga teringat siapa yang kini berdiri di depannya. Bukan CEO arogan, melainkan seorang pria yang berusaha menebus kesalahannya. Iya, jawab Naya pelan. Satu kata, namun cukup untuk membuat dunia Indra seakan berhenti. Indra tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, mereka resmi bersama. Bukan tanpa bisikan, bukan tanpa cibiran. Banyak yang meremehkan, banyak yang tidak percaya. O dan op. Terlalu jauh, kata mereka. Namun Indra tidak peduli. Yang ia pedulikan hanya satu, Naya. Beberapa bulan kemudian, Indra mengajak Naya pulang ke kampung halaman Naya, bertemu ibunya, seorang wanita tua yang sederhana namun hangat. Indra berlutut di hadapan ibunya. Saya mencintai Naya. Saya ingin menikahinya. Tolong izinkan saya menjaga dan membahagiakan putri ibu seumur hidup saya. Ibu Naya menangis. Ia menggenggam tangan Indra. Kalau kamu menyakiti Naya, saya tidak akan memaafkan kamu. Indra mengangguk mantap. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya. Lamaran itu diterima. Pernikahan mereka digelar sederhana, namun hikmat, tanpa kemewahan berlebihan. Namun penuh cinta. Saat Naya berjalan menuju pelaminan, Indra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat pertama kali melihat perempuan itu, dengan lap dan ember di tangannya, dengan kepala tertunduk. Kini, perempuan itu menjadi istrinya. Saat akad diucapkan, suara Indra bergetar. Saya terima nikahnya, Naya binti. Dengan mas kawin tersebut, tunai, sah. Tepuk tangan dan isak haru memenuhi ruangan. Indra menggenggam tangan Naya. Terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya, bisiknya. Naya tersenyum lembut. Bukan hanya hidup Bapak, tapi hidup kita. Indra tersenyum.
Dari seorang pria penuh hinaan menjadi seorang suami penuh cinta. Dan Naya, perempuan sederhana yang mengajarkan bahwa ketulusan mampu mengubah hati paling keras sekalipun.